وارض بتصديقهم صديقا خصوصا صاحب الموضع الحميد علي بن محمد وصل الحبسي الحاج النهي لكم صالح لله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad syajaratil asri nuraniyah wala ma'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang menentukan kita di malam hari ini memeriahkan dalam niat ingin membuat pesta untuk Nabi Muhammad sebagaimana kita ingin membuat perayaan hari ulang tahun buat diri sendiri
ya, buat istri, buat anak, buat teman, ingin memeriahkan hari jadi, hari lahir, hari pernikahan. Sementara kita kedatangan bulan Maulid ini, kalau kita ingin membuat perayaan didasari dengan kegembiraan, ingin merayakan perayaan pesta karena kegembiraan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lumrah, jangan bicara bid'ah, jangan bicara hukum halal haram. Secara logika kita ingin menggembirakan yang kita kasihi, itu sesuatu yang lumrah, bahkan wajib. Mau nggak menggembirakan orang tua kita? Mau nggak menggembirakan istri, menggembirakan anak? Semua mau. Kenapa? Kita ingin menggembirakan Nabi Muhammad, pakai dicari hukumnya, dicari dalilnya, cari hadisnya. Itu nggak butuh. Bahkan orang-orang sekarang mereka menggembirakan, menyenangkan hewan piaraannya, nggak diributin. Punya kucing, punya anjing, punya binatang, punya burung, dirawat, kasih makan, kasih tempat tinggal, ya, bukan hanya usaha agar hewan itu pun bisa gembira. Nah, kita mau menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Kita ingat riwayat sejarahnya, perjuangannya, bagaimana kesabarannya dari yang beliau terima dari segala macam gangguan. Begitu tawaduknya bersama para sahabat, begitu rendah hatinya bersama para muslimin. Bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya, tepatnya sebarang nabi atau nabi-nabi yang lain. Beliau adalah pemimpin dari para nabi. Semua nabi mulia, tapi Nabi kita Muhammad, nabi yang paling mulia. Kita sangat beruntung dilahirkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala menjadi umatnya baginda besar Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad awaluman yatasyaqqaq babul jannah, yang pertama kali mengetuk pintu surga, maka umatnya pun umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Walaupun sudah 1400 tahun lebih, 1400 tahun silam, akan tetapi pelajarannya, apa yang disampaikannya hidup sampai sekarang, menandakan bahwa Nabi masih hidup walaupun bukan jasad, menandakan Nabi hidup bersama kita. Kita sholat berjamaah, sunnahnya Nabi Muhammad. Kita berzikir, kita sholat sunnah, kita taklim, ibadah, itu semua adalah dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Menandakan bahwa Nabi Muhammad itu masih hidup bersama dengan kita. Cuma kedekatan Nabi Muhammad tergantung kedekatan kita dengan yang kita amalkan. Semakin kita dekat dengan ilmu, semakin dekat dengan amal-amal sunnah, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Semua tahu, orang awam bahkan non muslim juga tahu Nabi Muhammad sudah wafat. Betul. Akan tapi kedekatannya tergantung kedekatan orang itu dengan ilmu agama, dengan ibadah. Jika orang jauh dari agama, jauh dari ilmu, jauh dari majlis taklim, jauh dari ibadah, maka orang tersebut jauh dari Nabi Muhammad. Kalau orang tersebut dekat dengan ilmu, dekat dengan ibadah, maka dia merasa dekat dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sosok yang paling dirindukan dan dicintai olehnya. Dan orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, maka di hatinya gak ada rasa rindu, gak ada kenal, apalagi cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, ini kita beruntung ditetapkan, ditakdirkan Allah Ta'ala orang yang mencari ilmu, yang menjalankan perintah Allah Ta'ala, yang beribadah, yang mengenal Nabi Muhammad SAW,
Beruntung hati kita dikasih kerinduan dengan Nabi Muhammad. Beruntung hati kita dikasih rasa ingin mengenal, ingin mengetahui dan ingin lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad. Di luar dari lingkaran yang di luar, mereka jauh dari ilmu agama. Mereka tidak bisa mencari ilmu agama dikarenakan kesibukannya dengan dunia. Mereka jauh dari mengamalkan sunnahnya. Nah, maka mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Mereka tidak merasakan rindu dengan Nabi Muhammad. Nah, ini kita beruntung. Allah Ta'ala tetapkan kita mencari ilmu agama, beribadah, mengamalkan sunnah. Itu adalah di antara bukti kita mengenal kita dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kumpul di sini nggak lain yang bukan kita ingin bagaimana lebih dalam lagi mengenal Nabi Muhammad. Maka diperlukan ilmu. Bahkan bighairi ilmin, telah banyak dijelaskan tentang orang yang tanpa ilmu ibadah, orang tanpa ilmu mengerjakan sesuatu, maka afsaduhu aksarun mimma aslah, maka rusaknya lebih banyak daripada manfaatnya. Nggak tahu ilmunya ngerjain, nggak tahu ilmunya berbuat, maka rusaknya lebih banyak, lebih nyata daripada manfaatnya. Contoh, loteknya bukan ahlinya disuruh benerin genteng yang bocor, lagi musim hujan bocor. Iya, di lotek itu kan ada injekan, ada asoknya. Orang yang ngerti main injek genteng, main injek asbes, malah bener apa malah hancur. Diinjek yang agak diinjekannya, gak ada kasornya itu diinjek asbes, diinjek gentengnya, ambruk, rusak kan tuh genteng, rusak. Padahal pengennya selobang jarum pengen ditutup, ya karena nggak tahu ilmunya kan cuma injek aja, ambruk, akhirnya satu asbes hancur. Parah kan? Rusaknya lebih banyak kan daripada manfaatnya. Ya, bahkan belum sampai di situ, diterusin lagi. Bahkan dianya lebih parah, dianya lebih sesat. Akhirnya dia jatuh, ambruk. Ya, kalau semeter, kalau 3 meter, antara patah tulang, haji gopri, kalau 10, antara tulang ekor nggak bisa bergerak. Kalau meninggal, ya, Ta'ala jadikan kita untuk mencari ilmu Ta'ala. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilm. Kemudian syahidallah annahu la ilahu wa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Itu disebutkan orang-orang yang punya ilmu di dalam Al-Qur'an. Begitupun kita dapat sehat afiat, dapat umur panjang, apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bisa musibah, bisa juga nikmat. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita redha, kita jalanin untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, maka itu nikmat. Pemberian Allah Ta'ala bikin kita jauh dari agama, jauh daripada ibadah, mengerjakan apa yang Allah larang, maka itu bukan nikmat, melainkan itu musibah. Cuman musibah agama ini nanti dirasain setelah meninggal dunia. Musibah orang tidak sholat itu musibah, musibah orang yang haji itu musibah. Cuman kapan ketahuan nanti setelah meninggal. Dia akan rasakan itu azab seksa karena dia mengerjakan yang dilarang, meninggalkan yang diperintahkan, itu musibah. Kapan dirasain nanti ketika diazab dalam kubur. Kalau musibah dunia dirasakan sekarang juga, dirasakan di dunia. Adapun musibah dalam agama ini, misalnya masih keluar tanpa menutup aurat, itu musibah. Kapan dirasain musibah ini? Nanti setelah meninggal dunia. Ya, itu musibah yang lebih panjang lagi, penderitaan yang tiada akhirnya.
Kalau musibah dalam agama. Kalau musibah dalam dunia, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, agak reda. Mulai dia sabar, mulai dia redo menerima. Selesai rasa penderitaan. Tapi kalau musibah akhirat, dalam barzah, dikubur, disiksa, panjang. Nah, hidup pun begitu. Kita ilmu berbuat sesuatu kalau tanpa ilmu maka rusaknya lebih banyak. Nah, begitu pun kita buang-buang waktu dari melek mata waktu itu sampai kalau mata itu lagi. Kita kerjain apa aja di situ. Sesuai nggak ilmunya, pakai nggak ilmunya, dipakai nggak. Kalau tanpa ilmu maka hancurnya lebih banyak. Ya, kayak tadi contoh, belajar sesuatu nggak ada ilmunya maka rusaknya lebih parahnya makin jadi dibandingkan manfaat. Benarnya nggak seberapa, rusaknya ya. Nah, begitu pun kita siang malam, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun terus berlalu ya, tanpa ada ilmu, maka hasilnya juga jadi rusaknya nanti lebih parah, akhlaknya lebih bejat, kesombongannya, angkuhnya, ujubnya, riaknya, sum'ahnya itu lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat orang ibadah dengan ujub, dengan sombong, dengan sum'ah, dengan riak dan sebagainya. Karena dia memelihara lahirnya tanpa memelihara batinnya. Nah, di sini dengan kewajiban kita mencari ilmu, ya, khususnya kita belajar mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Beliau yang paling masya Allah. Katakan asrafi suratil ismaniyah. Secara jasmani gak ada yang sama dengan Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam sampai kiamat gak ada satupun makhluk jasmani fisiknya seperti dengan Nabi Muhammad. Belum lagi secara akhlak, akhlaknya tidak ada yang semulia terpuji melebihi Nabi Muhammad. Kita nggak kangen, kita nggak terinspirasi karena nggak ada iklannya. Kita beli barang handphone itu kalau iklannya banyak, pengen dong kayak begitu, pengen dong kayak begitu, mobil, motor, pengen kayak begitu karena iklannya banyak. Nah, sementara yang mengiklankan orang itu menjiplak sifat Nabi Muhammad udah jarang, nggak ada iklan. Maka kita nggak tahu Nabi Muhammad kayak bagaimana. Ya, sehingga kita nggak pengen ingin kayak Nabi Muhammad, pengen kayak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena iklannya nggak ada. Emang Nabi Muhammad bagaimana sih? Nah, itu kita perlu ilmu, perlu belajar. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berjalan di atas kuda, kadang di atas kota. Ya. Bertemu Nabi ngajarin ucap salam yang kendaraan dengan yang berjalan kepada yang dulu. Nabi sudah mengajak sahabat, ayo naik bareng, mau mana sono, ayo bareng. Itu saking dekatnya Nabi Muhammad dengan orang mukmin, dengan para sahabat. Tapi sahabat Nabi mereka pada suka, enggak ya Rasul, aku jalan aja, nggak mau diboncengin sama Nabi. Itu menandakan Nabi Muhammad yang tawadu, merasa sama. Ya. Bahkan di dalam Subdural beliau yatim wal armalah, yang paling sayang kepada anak yatim dan yang janda-janda yang tidak mampu. Ya. Nabi nggak melihat secara fisik, Nabi nggak melihat mana yang lebih dulu untuk ditolong, dibantu, disayang. Nabi melihat siapapun. Nabi ingin semua bahagia dunia juga di akhirat. Nabi ingin hidup bahagia di dunia apalagi di akhirat. Nabi capek-capek, mati-matian, sungguh-sungguh ingin menggembirakan kita. Ingin kita di dunia mengenal Allah, senang bahagia. Apalagi nanti di akhirat Nabi Muhammad ingin kita mengenal Allah, selamat, bertakwa, selamat di akhirat, masuk surga. Itu kepengennya Nabi Muhammad. Ya, semua umat Nabi Muhammad, Nabi perhatian. Makanya di Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Nabi itu yang paling serakah, paling tamak. Harisun, yang paling sungguh-sungguh berusaha mati-matian alaikum, demi kalian. Oh, kalau pengen tahu siapa yang mati-matian pengen kita gembira, Nabi Muhammad. Melebihi orang tua kita. Orang tua kita cuma sampai kita kawin, punya kontrak atau punya rumah, udah tinggal. Ya. Maka urusan rumah tangga ente sama suami, istri, sama anak, semua hukumnya hukum Allah dipakai apa enggak? Cara mengajar istri, cara mengajar anak perempuan, bagaimana dipakai enggak hukumnya ajaran Nabi Muhammad? Kalau nggak dipakai, kita celaka itu. Nah, makanya. Kemudian kita bisa apa untuk menggembirakan Nabi? Balas jasa, ada sedikit berusaha. Ayo Allah, saya bisa apa sih buat balas jasanya Nabi ini? Yang ngajarin saya hormat sama orang tua juga Nabi. Yang ngajarin saya berbuat baik sama orang juga Nabi. Yang ngajarin kita berbuat baik juga Nabi. Jangan kan ibadah dan sholat puasa. Ini secara masih sosialisasi manusianya aja. Saling berhubungan ya sesama makhluk sama manusia, itu semua kebaikan yang ngajarin Nabi Muhammad. Nah, kita pengen misalnya contoh, ya Allah, apa yang bisa saya balas ngasih Nabi, apa yang bisa? Nah, emang secara lahiriah ya sezaman Nabi udah gak ada. Cuman apa yang bikin Nabi kira-kira gembira? Nah, itu dia. Ya. Kita kan nggak bisa kasih Nabi duit, mau semiliar juga. Ya orang tua kita udah meninggal, udah nggak perlu duit. Misalnya kita balas ini pakai apa nih? Kira-kira buat gembirain Nabi Muhammad. Ya, pakai sesuatu apa? Nah, kalau kita mau menggembirakan Nabi Muhammad, pertama caranya adalah rubah kehidupan kita, rubah pribadi kita, rubah sifat kita, rubah kebodohan kita, rubah kehinaan kita. Dari hinanya maksiat kepada mulianya taat, dari hinanya kebodohan kepada mulianya ilmu, dari hinanya jauh maksiat Allah Ta'ala kepada mulianya bertakwa, dari jauhnya dari nur Allah Ta'ala menjadi dekat, sampai kita selamat dari kubur, siksa kubur, sampai kita selamat dari neraka, sampai kita masuk surga. Itu yang menggembirakan Nabi Muhammad. Itu balas jasa sama Nabi Muhammad. Yaudah, ente balas jasanya, ente masuk surga. Ente balas jasa ente yang mana? Ada nggak yang begitu? Dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta, tidak sempurna iman kalian. Iman kalian belum sempurna. Hatta sampai nafsa hawahu, hawa nafsunya itu tabi'an lima jitubih. Dia punya hawa nafsu itu senang gembira lima jitubih. Apa yang datang dari itu? Mengerjakan ajaran, didikan, adat yang datang dari itu. Nabi mengajarkan, Nabi mencontohkan kebaikan-kebaikan, dia gembira, dia senang. Nah, kalau hawa nafsu yang bisa senang dengan amal soleh, maka orang tersebut katakan orang yang sempurna imannya. Nah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita punya hawa nafsu condong dengan Nabi Muhammad, condong senang gembira dalam meninggalkan maksiat, senang dalam meninggalkan yang Allah larang, senang gembira meninggalkan yang Allah larang. Kalau kita dapat pahala takwa itu ketika yang haram itu ada. Kapan kita dapat pahala meninggalkan yang haram? Ketika yang haram itu ada. Ketika yang haram itu ada, mengajak, kita mampu nggak tinggal? Kita mampu nggak mengerjakannya? Nah, kalau kita mampu meninggalkan yang tidak mengerjakan, maka kita dapat pahala besar. Pahala apa yang meninggalkan yang haram? Hukumnya wajib. Paham ya? Jangan kita berusaha kepada amal-amal sunnah, kepada kebaikan-kebaikan yang sunnah-sunnah, sementara yang wajib kita tinggalkan. Kayak kita sholat duha tapi nggak sholat subuh. Makanya dikatakan afdhul ta'at afdhul ma'asi. Afdolnya taat setelah yang wajib, setelah sholat 5 waktu, setelah puasa Ramadan, setelah zakat, setelah haji. Setelah yang wajib apa? Amal taat yang paling afdol, tarkul ma'asi. Tinggalin yang haram. Tinggalin yang haram
nanti kamu kerjain yang wajib sama yang sunnah sedikit itu udah ada manfaatnya. Walaupun sedikit, tapi kamu gak ada yang haram, itu lebih utama daripada kamu banyak yang sunnah haram juga. Kamu makan obat banyak, makan racun banyak. Contohnya. Tapi kalau kamu banyak meninggalkan racun dengan sedikit obat, insya Allah sembuh. Amin. Yang penting racun kan ditinggalin, maksiat itu ditinggalin. Ya. Walaupun obatnya sehari cuma sekali, insya Allah sembuh. Karena racunnya kagak makan. Walaupun obat sedikit, insya Allah sembuh. Nah sekarang obat dia makan banyak, tapi racunnya ini yang menyebabkan sakit, dia kagak stop. Terus-terusan dimakan. Gimana mau sembuh? Gimana hatinya mau lunak? Gimana hatinya mau lembut? Gimana hatinya mau dekat dengan Allah Ta'ala? Gimana hatinya mau mengenal Nabi Muhammad? Gimana hatinya meninggalkan kesenangan cinta sama dunia? Gimana hatinya senang sama akhirat, senang dengan Allah, senang dengan Nabi, senang dengan para wali dan orang soleh. Kalau hatinya sakit, racun dunia, ada sakit. Nah begitupun hati kita yang sakit nih, cinta dunia, cinta harta, cinta gemar dah tuh sama dunia, kamu mati-mati kayak korun, kayak Fir'aun, nggak mau mati, takut sama mati. Misalnya. Atau banyak riyaknya, banyak sunnahnya, banyak ujungnya, banyak ampuh, banyak semua dan sebagainya, itu penyakit. Nah akhirnya kita sholat gak ada rasa. Anta, ambar. Kita sholat ambar, zikiran ambar, wirid ambar, gak ada rasanya. Kayak kita sakit, air putih sama nasi putih ambar udah. Kita si ayam panggang pahit, si ikan pahit, memang gak ada rasanya. Nah begitu pun hati kita sakit. Jadi kalau kita mengenal Nabi Muhammad, baca ini, gak ada rasanya, gak nangis, gak lembut hatinya, ada kita sakit. Gimana cara sembuhnya? Ya tadi racunnya kurangin, dosis cinta dunianya itu kurangin. Ya, kemudian baru maksiat kurangin, baru kita amal wajib, amal sunnah, insya Allah ada rasanya. Obat itu ada efeknya, walaupun cuma sekali. Panadol dah kita minum. Ya, tapi itu jangan main hujan terus, jangan makan makanan yang bikin darah tinggi, bikin pusing tuh, makan ikan asin, garam, makan daging, darah tinggi. Tapi sambil panadol, lalu gimana? Misalnya sembuh kagak, hidup kagak, mati enggak? Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang dibersihkan, disehatkan secara lahir dan batin. Allah lindungi kita, keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapatkan ilmu manfaat. Ilmu semakin tahu, semakin mengenal, semakin mengetahui siapa Nabi Muhammad. Semoga kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala, berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala menjadikan salawat salam yang kita baca, Allah Ta'ala sampaikan kepada telinga yang mulia baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mengetahui ini adalah salawat salam umatku fulan bin fulan yang dia baca untukku. Maka semoga Allah Ta'ala juga menjadikan salawat salam yang kita baca, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad membalas salawat salam kita, cuma kita nggak mendengarnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab juga salawat salam kita. Seperti kita misalnya contoh dapat salam dari Ustaz Wahyu, ya kata Rahman, aneh bilang udah man, salam balik, aneh bilang begitu. Nah Rahman nyampe Wahyu, Rahman menyampaikan ke Wahyu dan salam balik. Nah begitu Allah menyampaikan ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku dapat salam dari umatmu fulan bin fulan. Maka Nabi Muhammad berkata, ya Allah sampaikan salam balikku kepada fulan bin fulan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapat salam balik dari Nabi Muhammad, mendapatkan kegembiraan, kesenangan, kegembiraan, kedekatan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang punya sesuatu di sisi hatinya Nabi Muhammad SAW. Mumpung kita masih hidup, mumpung dikasih sehat, mumpung semoga kita masih dikasih kesempatan untuk mengambil hatinya Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala jadikan hidup kita hidup yang penuh berkah, hidup yang penuh bahagia, hidup yang penuh rahmah, hidup yang penuh kedamaian, ketenangan. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapatkan bahagia di akhirat. Allah Ta'ala lindungi kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara kita, muslimin dan muslimat, segala macam fitnah, segala macam bala, zahir dan batin, segala macam virus, lahiriah pun batinnya, virus hati, sum'ah, riyah, ujub,
dan sebagainya. Allah Ta'ala bersihkan kita, dan Allah Ta'ala sehatkan jasmani kita, sehatkan batiniah kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala, doa-doanya didengar, doa-doanya dikabulkan Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni, kesalahan-kesalahannya ditutupi. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang menggembirakan hati orang tua kita yang masih betul-betul yang telah meninggal dunia. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang berbakti kepada guru dan orang tua. Allah Ta'ala jadikan nanti keturunan orang-orang yang dapat rezeki baktinya mereka kepada kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang ditutupi kesalahan aibnya di akhirat, pada mahsyar, di hadapan seluruh makhluk, tidak dipisah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan selalu pemberiannya, nikmatnya ada sesuatu yang mendapatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin tambah umur, semakin tambah waktu, semakin dekat dengan kematian, semakin baik akhlak adab kita dengan Allah Ta'ala, semakin baik sopan santun kita dengan Allah Ta'ala, semakin sopan santun kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang beribadah dengan rasa gembira, dengan rasa senang, menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa, menjauhi larangannya dengan meninggalkan larangannya, dengan meninggalkan landasannya kita hati diberikan kegembiraan, kesenangan dalam meninggalkan yang Allah Ta'ala larang, sehingga kita jadi orang yang bertakwa, orang yang Allah selamatkan dari segala ujian, gelombang-gelombang musibah, yaitu masalah takwa, gelombang-gelombang kesulitan melawan hawa nafsu, dan Allah Ta'ala insya Allah selamatkan diri pada segala macam azab akhirat, azab kubur, azab neraka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diselamatkan dari yang haram. Allah Ta'ala juga selamatkan kita pada siksa kubur, siksa neraka Allah Ta'ala. Hafizan al-Fiqom. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang istiqomah terus menerus walaupun segala macam keadaan hal. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqomah terus menerus. Dan kita dunia bisa diteruskan oleh anak-anak kita. Kita meninggal dunia diteruskan oleh saudara-saudara kita, diteruskan oleh istri dan anak kita, terus menerus. Walaupun kita meninggal dunia, kita mendapatkan pahala, mendapatkan kiriman dari yang masih hidup. Allah Ta'ala jadikan kita nanti di alam barzah meninggal dunia dalam keadaan alam barzah kita diterima oleh Allah Ta'ala, digembirakan alam barzah kita. Allah Ta'ala jadikan amal-amal soleh orang yang masih hidup sampai kepada kita di alam kubur. Allah Ta'ala jadikan alam barzah kita, alam kubur kita menjadi yang banyak temannya, menjadi yang banyak yang menggembirakan kita sampai hari kiamat. Sebagaimana kita mengingat Allah Ta'ala di malam hari, dan kita tidak akan mengalami sepinya di malam hari di alam kubur. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang gembira, ceria, dan banyak temannya di alam kubur. Sebagaimana Allah Ta'ala takdirkan, mudahkan kita untuk beribadah, untuk mencari ilmu, untuk mengenal Allah Ta'ala di dunia di siang malam. Semoga Allah Ta'ala juga jadikan kita punya banyak teman di siang malam di alam kubur. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mengingat Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala mengingat kita setelah meninggal dunia. Kita mengingat Nabi Muhammad SAW di dunia. Semoga Nabi Muhammad akan mengingat kita kelak untuk memberikan syafaat kepada kita daripada mahsyar. Allah Ta'ala tuntut kita dengan tangan Nabi Muhammad masuk dalam surga Allah Ta'ala. Hadirin minkum, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بهذه الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرم الفاتحة وبجاه الفاتحة اللهم أكرم أمة سيدنا محمد بجميع عليك في الدارين إكراما لمن جمع من أمته صلى الله عليه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
بها سبحانك اللهم وبها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.